Tema renungan malam yang ke-62 ini adalah gagalkah? Siapakah yang tidak mengenal Nabi Musa, sang pemimpin bangsa Israel? Melalui kehidupan Musa lah kuasa dan anugerah Allah yang luar biasa dinyatakan bagi bangsa Israel. Musa ini begitu akrab dengan Allah sampai-sampai dikatakan, Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Juga melalui Musa lah Allah menunjukkan kuasanya yang dahsyat dengan melakukan tulah-tulah yang besar yang tidak pernah lagi Allah lakukan lewat seorang manusia. Melalui Musa lah Allah memberikan hukum-hukum Taurat, dan bahkan ketika meninggal, jenazah Musa itu menjadi rebutan antara malaikat dan setan. Siapa yang berani mengatakan bahwa kehidupan Musa gagal? Tapi coba kalau kita bertanya ketika Musa berumur 75 tahun, apakah kehidupan beliau berhasil? Maka sambil memandang dengan tatapan mata yang kosong kepada kumpulan kambing domba milik mertua yang digembalakannya, Musa akan menjawab, hidup saya penuh kegagalan. Memang mungkin dari antara semua orang Israel yang ada di Mesir, sayalah yang mendapat pendidikan yang paling tinggi, dan saya memiliki rencana yang besar untuk menolong bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Namun coba lihat hasilnya. Akhirnya malah saya menjadi gembala ternak mertua puluhan tahun lagi. Lalu setelah menceritakan kepedihan hatinya, Musa menundukkan wajahnya yang penuh kesedihan. Itulah jawaban yang akan diberikan Musa kepada kita kalau kita bertanya tentang berhasilkah kehidupannya ketika berada di usia 75 tahun. Menurut Musa, hidupnya gagal total. Mengapa Musa mengatakan hidupnya gagal? Ya karena itu yang dialaminya sekian puluhan tahun, dan dia sudah tidak melihat jalan keluar dari kehidupannya sekarang ini. Mungkin saja dia sudah berusaha tetapi keadaan tidak berubah. Akhirnya ya terima nasib. Namun bagaimana rencana Allah bagi Musa? Bagi Musa sepertinya sudah tidak ada jalan keluar dari keadaannya sekarang. Jadi hidupnya gagal. Namun rencana Allah atas Musa tidak mungkin gagal. Rencana Allah pasti jadi, karena Allah sanggup bekerja melalui dan memakai keadaan apapun untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dan dikasihinya. Allah memiliki rencana bagi Musa dan sedang menyiapkan Musa secara karakter, iman, dan hati melalui keadaannya, melalui apa yang Musa telah dan sedang alami. Sampai Allah melihat bahwa Musa sudah siap melaksanakan tugas besar yang akan Allah percayakan kepadanya, barulah Allah akan memberikan tugas itu kepada Musa. Jadi bagi mata Musa, hidupnya adalah rangkaian cerita kegagalan. Sedangkan bagi mata Allah, rangkaian kehidupan Musa adalah cerita kelas persiapan untuk sebuah panggilan untuk menjadi berkat bagi suatu bangsa. Sehingga di mata Allah tidak ada yang namanya gagal. Dan rancangan Allah pasti akan digenapi. Tidak ada kehidupan yang gagal dalam rencana Allah bagi anak-anaknya. Mungkin kita sedang bergumul karena melihat hidup kita penuh kegagalan. Padahal kita sudah berdoa, bahkan berpuasa untuk membuat rencana kehidupan bersama-sama dengan Allah. Apakah kehidupan kita gagal? Allah yang sudah merancang hidup kita, Dia pula yang akan menuntun menurut waktu dan rencananya. Yang pasti, akhir dari perjalanan hidup kita akan mendatangkan kebaikan bagi kita anak-anaknya, bukan kecelakaan.
Dan itu sesuai dengan karakter Allah yang adalah maha baik. Cerita tentang rencana Allah dalam hidup kita belum selesai. Tetap percaya dan terus meminta pimpinan Bapa Surgawi. Lewat waktu yang ditentukan Allah, kita akan melihat bagaimana dengan kasih sayangnya Allah akan menuntun kita melalui berbagai lembah untuk menjadikan kehidupan yang justru luar biasa, menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan Allah. Jadi tidak ada kehidupan seorang anak Tuhan yang gagal di dalam rancangan Allah. Jadi teringat Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ajarlah kami percaya akan rancangan-Mu yang indah dalam kehidupan kami, dan ajarlah kami selalu melangkah bersama-Mu, ya Bapa Surgawi. Amin. Kiranya renungan malam ini menjadi berkat bagi kita semua. Salam kemenangan dari Billy Liline. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.